Pemirsa apa kabar? Lagi pada ngapain nih duduk-duduk depan TV ya? Santai dong hari Sabtu kayak gini kan. Betul banget, tapi tentunya santai dan juga ingin mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Emang udah paling benar, jam segini duduk di depan televisi menyaksikan Bayu dan juga Angie yang akan berbincang-bincang seputar financial tentunya dalam gaya hidup masa depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Penonton yang ada di studio apa kabar? Baik. Sehat semua ya? Oke. Alhamdulillah sehat Angie, ya. Apa Bayu? yang mau kita bahas hari ini agak bener-bener serius. Karena bikin kita jadi refleksi diri dan juga bikin kita semakin berpikir untuk mempersiapkan kondisi keuangan kita supaya semakin matang. Kamu kenapa sih? Aku gak suka kalau kamu terlalu serius. Dan kalau ngomongin refleksi, kenapa? Kamu lagi gak enak badan? Mau refleksi? Bukan refleksi pijit refleksi. Bukan. Apa? Semakin berpikir gitu, Kenapa maksudnya. juga gitu Gini, loh. gini. Sebelum kita obrolin panjang lebar lagi, mendingan kita dengerin dulu ada seorang penonton yang mau curhat soal keuangan. Waduh, Mau denger kalau ya? udah ngomongin soal curhat keuangan ini agak deg-degan. Tapi kita lihat aja langsung ya. Yuk. Nama saya Feby. Saya ingin bertanya, belakangan ini kan sedang marak terjadi PHK. Nah, bagaimana kalau itu terjadi dengan saya dan apa yang harus saya lakukan? Iya bener banget kan? sih Bay. Iya Bener kan? bener-bener. Kejadian seperti ini ya pemirsa ya. Ini memang lagi dalam kondisi yang sekarang lagi nggak menentu. Bisa menimpa siapa aja dan kapan aja. Ya nggak sih? Tapi gini deh. Seperti biasa kan pemirsa kita hadir. Bukan cuma kita berdua aja yang ngobrol-ngobrol di sini. Ya. Kita juga nanti akan ada tamu. Dan juga tentunya seorang expert ya. Benar-benar seorang ahli yang akan membahas tentang kalau sampai kejadian seperti ini menimpa kita. Apa yang harus kita lakukan. Atau persiapannya apa nih untuk kita. Betul sekali. Tapi pertama-tama kita mau undang dulu yuk. Ini seorang pria muda. Seorang businessman, entrepreneur, Iya, betul sekali. presenter. Benar, sahabat kita langsung sambut Adi Nugroho. Apa kabar Di? Apa kabar Angie, Bayu? Sehat Donita? Silakan Sehat. duduk. Keluarga Sehat gimana? semua ya? Alhamdulillah sehat. Keluarga? Keluarga gimana? Aku juga sehat, 6 bulan umurnya sekarang lagi lucu-lucunya. Warga? Sehat juga. Keluarga Iya, sehat. warga. Warga, ini bukan keluarga. Pak RT. Kenapa keluarga ditanya? Ya. Ini bener-bener nih obrolan kita hari ini bikin kita jadi yang aku tadi semangat jadi deg-degan jadi takut gitu loh. Ya makanya kita lagi ngobrolin soal kehilangan pendapatan Di. Oke. Nah mungkin kan ya pekerjaan-pekerjaan seperti kita mungkin pernah juga tuh ngalamin yang namanya tiba-tiba sepi job lah. Atau mungkin lagi jalan programnya kehilangan programnya di stop. Betul. Atau mungkin Adi juga Adi kan bisnis bisnis, juga kan. ya kan? Apa yang dilakuin di waktu itu kalau yang ngalamin kayak gitu? Yang pasti kan pendapatan lagi berkurang. Nah, pendapatan berkurang, aku sih mencoba mensiasati misal pengeluarannya dikurangin. Gitu kan, yang makan misalnya tadi 1 hari 3 kali, jadi 3 hari sekali. Ah yang bener lo kasihan Oke, banget jadi istrinya. Kasihan Donita dong. Sama kasihan anaknya ya, aku juga mikirnya di situ ya. Ya, jadi makanya mungkin mengurangi yang namanya kadang-kadang ya ngerti sih maksudnya Adi ya. Ada saatnya di saat kita lagi penghasilan banyak tuh, makannya di luar terus ya. Oh jadi dirubah standarnya Iya. juga gitu Betul. ya. Budget pengeluarannya juga dikurangi. Iya. Iya, mungkin Adi, Bayu, penonton yang ada di studio dan juga pemirsa di rumah pernah mendengar kalimat atau peribahasa muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. Ini memang bisa dipetik kali gini ya hikmahnya ya adalah apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita ya kan. Kita bisa tiba-tiba aja kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan ya kan. Terus gimana caranya nih biar kita bisa tahan, bisa apa ya survive dalam kondisi seperti itu. Iya, betul. Apalagi kalau kita ngomongin soal financial. Kalau kita nggak punya persiapan financial gimana dong? Nah itu dia makanya kita harus cari nih solusinya nih. Solusinya Paling nggak ada di kita bertiga. nggak- Jadi Langsung saja kita undang Bapak Normante Telepta, Head of Business Development dari Manulife Indonesia. Silakan duduk Pak. Baik, butuh solusi banget nih, Mbak. Iya, dan ini bahasannya tuh adalah gini, dari yang tadi kita santai-santai nih Pak, gara-gara Bayu nih. Jadinya kan tegang gitu loh Pak. Cuman ya gimana lihat ya? kondisinya sekarang kan kayak Iya gitu sih, nggak benar. menentu kan, kondisi ekonomi dinamis banget. Benar. Ya di saat kita lagi mengalami kejadian seperti ini nih Pak, sebenarnya apa ya Pak, ini kalau kita ngomongin menghadapi situasi yang tidak menentu, yang bisa saja sewaktu-waktu terjadi sama kita ya Pak ya. Ini kita harus gimana Pak? Iya, jadi memang perlu dipahami bahwa kondisi ekonomi ini tidak selamanya akan baik, ya kan? Pasti ada saat-saat di mana kondisi ekonomi akan terpuruk. Kayak gini nih sekarang ya Pak Betul. ya. Dan dalam situasi seperti ini, maka kita harus bisa mengantisipasi apa yang akan terjadi ke depan. Karena kan yang namanya
biaya hidup harus terus jalan. Betul. Menyekolahkan anak nggak mungkin nanti Di-break sekolahnya dulu. di-break dulu tahun depan baru Iya, di. Nah, hal-hal seperti ini yang harus diajarkan kepada seluruh masyarakat khususnya di Indonesia agar paling tidak mengantisipasi. Kita kan nggak mungkin ngomong sama anak kita, Dek, kamu nggak usah sekolah dulu, nanti aja ikut kejar paket A. Jangan. Iya kan ya, nggak bisa juga seperti itu. Betul, nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Ini memang buat kita semua juga nih pemirsa. Di saat ini Anda masih mempunyai pekerjaan, bukan nggak mungkin loh kejadian seperti ini menimpa Anda. Kita harus punya persiapan, Betul ya sekali. kan, supaya kita tetap bisa menjadi andalan. Iya dong. Ya, jangan kemana-mana. Ya, tetap di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Dengan hadirnya pesangon agak tertolong ya Pak Iya, ya. betul. Cuman kan nggak semua menyediakan dan memberikan pesangon kan Tapi Pak. pesangon juga harus dikelola dengan bener loh, Nji. Betul, iya. Iya kan? Pesangon itu ingat bukan masuk dalam dana hura-hura ya. Bukan, oh ada pesangon, liburan. Dipersembahkan oleh